Yoga. Aku Valen. Kembali lagi di podcast Gelas Kosong. Nah, di sini kita kedatangan dua tamu yang cantik dan juga ganteng. Kita akan mengupas sedikit tentang isu yang memang sering diperbincangkan gitu ya di media sosial, itu tentang pertambangan nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Nah, aku mau minta pendapatnya nih dari dua tamu kita ini. Kira-kira gimana gitu pendapat mereka? Mungkin bisa dikenalin dulu kan dia siapa ini? Oke, di sini ada Mas Raffi sebagai aktivis lingkungan dan juga Mbak Kinkin sebagai pengamat sosial dan tenaga kerja. Nah, ini aku langsung aja ya Mas dan Mbaknya. Aku mau nanya tentang pendapat kalian berdua sesuai dengan bidang yang atau latar belakang kalian gitu ya, tentang pertambangan nikel yang ada di Morowali gitu. Dari Mas Raffi mungkin. Oke, makasih teman-teman udah ngasih waktunya aku buat ngundang aku di sini lah, simpelnya. Aku mau nanggapin sedikit juga terkait ya Morowali ini ya. Ini juga dari perbincangan di komunitas aku juga. Ya ini gak usah jauh-jauh lah dari Morowali. Kita lihat juga ini kan Semarang ya. Semarang yang panas ini kita lihat di Brown Canyon pun juga ada tuh di mana Metese ya? Iya, Metese. Itu Brown Canyon itu setahu aku juga pertambangan gitu, pertambangannya bahkan ilegal gitu. Nah, di sini juga bisa jadi satu example bagaimana suatu pertambangan itu jadi culprit gitu. Jadi permasalahan ya untuk nggak cuma lingkungan hidup tapi juga masalah masyarakat gitu loh. Dampak sosial, dampak kesehatan apapun itulah. Nah, juga kita lihat di Morowali sana itu ya ini kan juga yang memegang itu istilahnya perusahaan asing gitu ya. Perusahaan asing lebih ke mereka melihat bagaimana pertambangan mereka ini bisa menghasilkan keuntungan, tapi mereka itu tidak melihat apa sih sebenarnya dampakan dari lahan atau ya istilahnya ya tempat yang mereka ambil lah seperti itu. Jadi kayak oke, kita asal babat aja, dan yang penting kita untung, kita ini banyak nih hasilnya sini. Jadi ya tanggapan aku seperti itu sih. Berarti ini ya kurang memperhatikan mitigasinya gitu, kurang memperhatikan amdalnya juga gitu. Ya. Kurang memperhatikan dampak untuk masyarakat di Morowali juga itu. Ya. Makanya kasihan kan anak-anak situ, seperti itu sih. Terus aku juga dengar-dengar nih Mas dan Mbaknya tentang dampak yang memang terjadi di masyarakat. Salah satunya itu tentang tenaga kerja. Terus tadi juga tentang kesehatan juga. Nanti kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Mau bahas tentang tenaga kerja dulu nih. Kira-kira pandangan dari Mbak Kinkin nih sebagai seorang tenaga kerja yang ada di perusahaan di dekat Morowali begitu ya, itu gimana sih Mbak menanggapi tren ini gitu? Menurutku ya, dengan adanya pertambangan ini datang ke Morowali itu tuh belum membawa dampak yang signifikan ya bagi warga-warga di sekitar situ. Karena apa? Datangnya tambang ini itu tuh mereka sudah mempersiapkan tenaga-tenaga kerja yang lebih ahli gitu loh. Ada yang dari luar negeri, ada yang dari lulusan fakultas-fakultas ternama, sehingga perusahaan dan pemerintah ini kurang memperhatikan keterlibatan warga gitu. Jadi mereka tidak terserap di pertambangan ini, sehingga warga itu cuma mendapatkan dampak buruknya saja. Bahkan ekonomi mereka itu sangat terganggu karena kan ada yang berlatar belakang sebagai petani, ada yang nelayan gitu. Jadi istilahnya tidak menguntungkan lah ya bagi mereka. Sawah-sawah di situ kan banyak kan. Malah mereka tergusur gitu loh. Apalagi mereka memang punya mata pencaharian cuma di situ tok gitu loh, nggak ada yang lain gitu. Benar. Ditambah kan latar belakang pendidikan mereka juga tidak bisa memenuhi standar gitu. Yang seharusnya memberi manfaat untuk warga sekitar, tapi justru perusahaan malah mengambil tenaga kerja dari luar, sehingga tidak memberi manfaat dan keuntungan untuk masyarakat sekitar ya. Dan seperti apa sih contoh kerusakan atau kerugian masyarakat dari perusahaan tambang nikel itu sendiri dari Mas Raffi coba? Kalau aku yang aku teliti ya dari sana, dari teman-teman aku juga yang pernah bertemu dengan orang situ, ya mereka banyak gitu lah, kayak gatal-gatal, ada yang sesak nafas bahkan karena kan di situ kalau kita lihat nikel itu secara kalau ini smelting gitu ya? smelting itu limbahnya itu menghasilkan sulfur oksida gitu. Dan itu juga sangat berdampak untuk ya masyarakat sekitar, gimana masyarakat tuh ya dari kulit atau bahkan dari pernafasan juga itu bakal kena. Seperti bahkan juga dalam makanan itu pun terjadi. Berarti sangat berbahaya sekali gitu ya? Iya, dalam persawahan juga lah. Ya, sawah juga dibabat-babatkan sana. Jadi kurang lebih itu sih.
Terus kira-kira pendapat kalian nih soal nikel gitu ya, itu kan sangat masif ya, hampir di seluruh daerah yang ada di Indonesia itu hampir semuanya itu adalah ya perusahaan yang memang tambang, ya. tambang itu tadi gitu. Kira-kira pendapat kalian gimana sih dengan adanya tren pertambangan ini, yang dimana nikel sendiri itu kan nggak bisa kita pungkiri ya, dia itu membawa kebermanfaatan yang besar gitu loh bagi Indonesia, terutama mengundang investor asing datang ke Indonesia untuk memajukan perekonomian yang ada di Indonesia gitu. Tapi di samping itu juga berdampak pada masyarakat itu sendiri gitu. Menimbulkan kerugian untuk masyarakat. Nah, kira-kira gimana sih Mas dan Mbaknya menanggapi hal itu? Apakah kalian sepakat soal itu, dan kalau nggak sepakat juga kenapa? Dan misalnya sepakat melakukan pertambangan itu harusnya apa sih kiat-kiat yang dilakukan pemerintah? Iya, sebenarnya kembali lagi ya, kita kalau lihat dari pemerintah sendiri itu harusnya lebih kita melihat secara kedampakan di masyarakat dan lingkungan hidup itu, karena memang itu di masalahnya itu di situ, bukan di masalah pertambangan itu. Tapi ya kembali lagi, kita harus juga pemerintah juga harus lebih peka gitu terhadap yang namanya bagaimana mengelola ya masyarakat ini dan orang-orang ini yang terdampak, apalagi yang sakit lah simpelnya itu. Tapi mereka kan kebanyakan memang satu karena hutang negara yang tinggi, dan juga ya memang budaya pemerintah yang memang ingin gampang gitu ya? gampang tergoda dengan duit seperti itu lah ya. Makanya jadi kayak ya susah juga, yang malah terdampak kembali lagi ya masyarakat seperti itu. Iya, betul. Itu sih. Gimana dari Mbak Kinkin sendiri? Kalau menurutku ya kita tidak memungkiri ya bahwa adanya tambang ini sangat mendatangkan investor, bisa menutup utang-utang negara. Menurutku tidak masalah kalau misalkan tambang ini dibangun di Morowali. Cuman yang menjadi permasalahan adalah pemerintah itu kurang memperhatikan keterbutuhan masyarakat sekitar, dan juga mitigasi akan dampaknya itu loh kurang diperhatikan. Jadi semisal pemerintah mau meningkatkan pembangunan di situ ya, pemerintah juga harus memberikan pelatihan kepada warga-warga setempat supaya mereka tuh bisa terserap di tenaga kerja situ, sehingga kalaupun ada dampak perubahan sosial terkait mata pencarian itu tuh tidak terlalu signifikan gitu loh, karena masyarakat masih bisa diuntungkan dari adanya tambang tersebut, dan juga mungkin bisa menambah pengetahuan warga-warga sekitar gitu loh. Tapi apakah ada gerakan dari pemerintah atau perusahaan untuk mencegah kerugian yang terdampak untuk masyarakat itu sendiri? Sejauh ini sih belum terlalu terlihat ya, karena kan pemerintah hanya memberikan opsi itu tuh penggusuran lahan, dan juga nanti memindahkan lahan-lahan warga itu di tempat yang jauh gitu loh, sehingga itu menghambat pergerakan masyarakat dalam mencari nafkah gitu ya. Ya, kembali lagi secara implementatif juga belum ada kan. Iya, betul. Hanya sebatas press release atau pidato-pidato singkat lah, omong-omong lah ya rasanya seperti itu. Ya belum terrealisasi sama sekali gitu ya, baru cuman diomongin aja di media sosial gitu ya Mas Farhan ya. Nah kira-kira nih tadi kan kita sudah membahas cukup banyak ya, cukup daging juga obrolannya walaupun cuma sebentar. Nah aku mau tanya dari kalian berdua, bukan tanya sih, lebih tepatnya ingin meminta pesan gitu ya, pesan-kesan dari kalian berdua tentang Atau saran untuk perusahaan untuk lebih memperhatikan lingkungan gitu ya, apalagi warga kita sekitar. membahas tentang manajemen lingkungan gitu ya. Kira-kira gimana nih dari kalian berdua? Kalau Alga sendiri ya, saran untuk perusahaan, kita nyaranin apa sih buat perusahaan itu dari asing juga, mereka siapa buat kita gitu, mereka siapa dari kita juga ya. Maksudnya aku mau ngasih saran buat kita sebagai sesama masyarakat saja, gak harus kita menjadi orang yang selalu demo atau jadi front depan seperti itu. Nah, yang penting kita paham dengan apa yang sebenarnya terjadi di ya kita sesama masyarakat ini loh. Kita sesama masyarakat ini ada yang terkena polusi ini, terkena kedampakan dari sulfur oksida tadi itu, dan ya kita pun ya sama-sama suportif aja lah gitu lah, untuk ya memahami seenggaknya secara simbolis atau secara pendekatan apapun lah, pencerdasan, pengabdian, itu ya banyak cara untuk kita bisa memahami hal seperti itu sih kalau tak. Kalau dari aku mungkin pemerintah itu harus lebih memperhatikan hak-hak warga negara ya, karena kan mereka juga masih bagian dari Indonesia gitu, jadi mereka berhak mendapatkan kehidupan yang layak gitu, jadi tolong diperhatikan lagi dari sisi kemanusiaan juga kan. Iya betul sekali. Human ya, betul. Oke. Dari Mas Farhan ada tambahan nggak? Mungkin kalau dari saya sendiri,
saran untuk perusahaan tambang nikel seharusnya lebih memperhatikan Betul sekali. dampak sosial dan dampak lingkungan, serta memperhatikan pengawasan lebih lanjut dari pihak yang bertanggung jawab agar tidak merugikan masyarakat dan juga tidak merugikan lingkungan di daerah tersebut. Ya betul. Jadi kami berempat nih sepakat bahwa jika ada pertambangan itu nggak apa-apa, nggak masalah, kita welcome ya terhadap itu. Tapi cuman pemerintah ataupun perusahaan itu memang harus benar-benar memperhatikan sisi dari lingkungannya gitu, ke masyarakatnya juga gimana, terhadap perekonomian masyarakat juga gimana gitu loh. Jangan hanya melihat dari satu sisi aja, dari sisi pemerintah hutang beres gitu ya, nggak seperti itu. Tapi kita juga harus memperhatikan manajemen lingkungannya seperti apa. Mungkin cukup ya pembahasan kita pada siang hari ini. Ini karena sudah menunjukkan jam 12 siang, jadi kita akhiri aja ya pertemuan kita pada siang hari ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.